yang mengatakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan kepada-Mu. Karena kasih-Mu begitu nyata. Karena kasih-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih
kasih dan anugerah saja kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyatakan anugerah, dan Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Terima kasih kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami boleh berhimpun, kami boleh berkumpul di tempat ini, di pos PIGB Itimaga ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami pandai dan elok merawat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan semata. Karena itu Tuhan, selagi kami masih hidup, selagi kami masih sehat, selagi kami masih kuat, kami mau memperdayakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang berkenan, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beracara atas kegiatan PPHTGD kami pagi hari ini. Otoritas Roh Kudus ada atas kami, urapanmu memenuhi kami, lawatanmu melawat dan menjamah kami sekalian, sehingga kami yang terpanggil untuk melayani Tuhan boleh terus dikuatkan, boleh terus dikobarkan, terus semangat untuk mengerjakan amanat agung yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak yang berbagian dalam pelayanan hamba-hambamu, berkati kami sekalian yang hadir, berkati rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan atau mereka belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih kami serahkan rangkaian kegiatan pertemuan PPHTGD Kecamatan 2 di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami tabiskan kepada kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji ya, amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian kita yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Biar kita tidak mengenal lelah untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih semangat. Haleluya. Kita akan berdiri semuanya, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini yang mengatakan tiada berkesudahan. Allah itu baik. Pikiran kita untuk kita menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian penyembahan kita yang mengatakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya.
Shalom. Terima kasih buat Kak Ketua yang mencantumkan nama saya untuk bisa melakukan Tuhan pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi seri firman Tuhan ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, pagi hari ini kita belajar satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya perlu perkenalkan diri, ya. Tak sayang, tak kenal, tak tahu, tak sayang. Karena saya sudah ada, ya. Sudah hampir 1 tahun lebih sudah berkeluarga, usia pernikahan kami hampir 1 tahun lebih, ya. Puji Tuhan, semuanya bisa berjalan baik, semua akan anugerah dari Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dari Tuhan. Saya berbagi pengalaman atau menceritakan pengalaman pribadi saya, ya, atau kesaksian saya sebenarnya hasil dari pelayanan, ya. Hasil dari pelayanan Om Markus. Kalau Bapak Ibu tahu Markus, bapaknya Om Markus itu mereka pendeta di kampung kami, ya. Dari sejak kecil, sejak saya sekolah minggu ikut dengan mereka. Waktu pondok mereka kecil sekali, ya. Saya pikir waktu itu bisakah mereka hidup seperti itu, bisakah mereka makan nasi. Puji Tuhan sampai sekarang mereka masih hidup, masih bisa makan nasi. Semua karena pemeliharaan pernyataan Tuhan. Saya percaya kita kalau berkomitmen atau mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Saya percaya itu terjadi dalam kehidupan masing-masing. Pagi hari ini kita membuka, ya, satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat terakhir. Nanti Bapak Ibu baca yang kedua, saya baca yang pertama. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sudah ketemu? Katakan yes. Yes. Nanti saya bacanya, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-17, ya. Perintah untuk berkata Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, percaya mengenalnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu berilah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Kita sebagai pelayan Tuhan otomatis melakukan hal yang sama yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, itu memberitakan Injil. Yang salah satunya memuridkan jemaat kita. Bukan hanya sekedar memuridkan, tapi membina mereka. Maka dikatakan di sana, ya, baptislah mereka untuk pergi. Karena itu pergilah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau seandainya kita sudah punya gereja, puji Tuhan. Tapi kalau kita belum punya gereja juga puji Tuhan. Kita tetap mengucap syukur karena setelah kita punya gereja, kita juga harus membina setiap jemaat kita. Nah, pertama pelayanan di Semayong, saya sering, ya, kadang jemaat itu curhat dengan saya sampai kuping saya penuh sini, ya, curhat. Saya pikir ini bagian dari pelayanan juga kayak ini. Karena sebelumnya memang tidak pernah kita
waktu itu juga masih bujang ya, masih belum tahu apa-apa. Jadi curhat terus seperti itu ya. Kadang-kadang agak mampu juga kuping saya, tapi sebagai hamba Tuhan kita harus bisa apapun bisa kita lakukan bersama dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, bukan hanya sebagai hamba, bahkan seluruh kita yang ada di sini merupakan bagian dari hamba Tuhan, karena kita beritakan Injil di mana saja, dimanapun kita berada. Makanya harusnya kita kan diajarkan di sana bahwa jadilah garam dan terang, ya. Jangan sampai jadi jangan sampai jadi hal-hal yang bau, ya. Artinya hidup kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau di sini ada yang pernah kuliah, selesai kuliah kan, sebelum kita diutuskan disumpah dulu. Kami bersumpah, ada sumpahnya sebelum diutus. Kita juga sebagai hamba Tuhan, jangan lupa bahwa kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, apa kata dunia? Harus bermanfaat bagi orang lain. Itu bagian dari kita memberitakan Injil. Hampir mau sekitar 2-3 tahun saya lupa saya pelayanan. Hampir mau saya pelayanan itu sebelum COVID ya. Mungkin 2 bulan 3 bulan sebelum COVID saya pelayanan di Seningan. Semuanya susah, ya kan? Harga karet turun, harga semuanya turun, bahkan kebalikannya. Harga segala barang naik, harga segala yang kita jual itu turun, agak susah. Tapi saya ingat waktu saya diutus ke pelayanan di Seningan, karena memang saya awal pelayanan itu di Seningan, ya. Jadi istrinya Om Markus bilang, kalau kau benar-benar pelayanan pulang. Tapi itu menjadi motivasi bagi saya bahwa saya bisa melihat kehidupan mereka. Kalau sampai saat ini mereka bisa bertahan dalam pelayanan, artinya mengapa saya tidak bisa? Kita sama-sama milik Tuhan Yesus juga. Karena saya juga bagian dari anak sekolah minggu mereka, ya. Jadi saya pikir kita juga di sini hasil-hasil dari pelayanan orang lain juga, ya. Amin. Coba angkat tangan yang hasil dari pelayanan orang lain. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, perlu kita garis bawahi bahwa pentingnya kita untuk terus memberitakan Injil. Memberitakan Injil kan semuanya multifungsi, semuanya bisa. Baik itu di sekolah, baik itu dalam pergaulan kita, baik itu dalam omongan kita, baik itu dalam segala jenis apapun kita kerjakan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beda kita melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan, ya? Beda. Kalau kita melayani Tuhan itu tidak selalu dapat upah, karena upahnya sudah besar di surga, melayani Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan itu, pekerjaan Tuhan itu kadang-kadang ada udang di balik batang. Sekarang bukan udang di balik batu. Kalau di balik batu sekarang ada pasir sekarang. Enggak relevan lagi. Ada udang di balik batang, bukan ada udang di balik batu. Kalau batu di balik sekarang ini bawahnya itu pasir, bukan udang lagi. Karena saya juga penyelam, jadi paham. Sekarang ada juga istilah air putih. Itu bukan air putih itu sebenarnya. Coba lihat air itu, bukan putih, bening, air bening. Inilah kita, ya. Tapi semuanya harus relevan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan atau jemaat Tuhan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, jangan terlalu kaku, ya.
harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya banyak sekarang gereja ini, banyak orang-orang anak muda itu tidak mau masuk gereja karena kaku, harus ini segala macam. Kalau saya nih, saya pikir-pikir karena beberapa tahun yang lalu itu saya pernah masuk yayasan. Jadi dalam proses didikan orang Barat itu kan lebih banyak sekulernya, tidak terlalu kaku, bisa mengikuti perkembangan zaman, ya. Bisa bahasa Cina, bahasa Jepang, pernah diajarkan, ya. Bahasa Jerman juga pernah diajarkan sana. Hampir 10 tahun saya tinggal di yayasan. Kalau saya tidak tinggal di yayasan, mungkin tidak seperti ini, tidak bisa sekolah tinggi-tinggi, karena orang tua juga orang biasa-biasa saja. Tapi kita harus luar biasa. Saya terus mendukung kita tempat ini. Mari kita berkolaborasi, ya. Maksudnya bersama-sama. Meskipun kita berbeda organisasi segala macam, tetapi intinya kita sama melayani Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap antusias. Roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan, tanpa memandang bulu, tanpa memandang mata. Meskipun kita beda, tapi satu dalam Tuhan. Mari kita pergi untuk memberitakan Injil dengan hidup kita. Sekarang bukan lagi speak lagi, talk lagi, tetapi apapun yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kan lebih banyak ngomong, lebih banyak action. Action itu lebih penting daripada ngomong. Kadang-kadang ini mungkin curhatan hati saya. Saya bergabung di GCA itu kadang-kadang nggak enak lagi kawan. Jumlah jemaat berapa, segereja bagaimana. Tapi yang sampai ke teman-teman ini tidak selalu gereja yang hebat, jumlah atau jiwa yang kecil. Kalau jiwa kita sudah selamat, otomatis mereka akan berpikir bagaimana caranya kita buat gereja. Tetapi bukan berarti gereja itu pun tidak penting juga. Tapi yang terpenting adalah jumlah jiwa gereja yang ada dalam hati kita ini lebih penting. Saya banyak pergi tempat gereja yang lain, banyak sekali jemaat, tapi jemaat yang satu sama lain bersikut-sikut seperti ini, ada geng-geng seperti ini. Kita dalam satu gereja itu harus satu untuk melayani Tuhan, saling mendukung, saling mensupport, ya. Sama seperti kita di sini. Meskipun kita beda organisasi, jangan lupa Tuhan kita itu sama. Amin. Jadi mari kita untuk bisa saling menghargai, mensupport satu sama lain. Meskipun kita mungkin hanya segelintir orang di sini, tapi mari kita tetap bersatu untuk terus memberitakan Injil, untuk semua, untuk hormat dan kemuliaan Allah Tuhan. Kita mencatat bahwa satu jiwa saja kita bisa selamatkan, itu surga bersorak-sorai. Artinya kalau 2-3 orang, ya, lebih lagi kan. Jadi mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita terus dalam hati kita tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang pasti melindungi dan menjaga kita. Amin. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mungkin singkat, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati tantangan di depan kami. Terima kasih buat Roh Kudus semuanya terus menuntun, menjaga, melihara, memberi kami hiburan ketika kami diperhadapkan masalah yang mungkin sulit kami lewati.
sampai akhir hidup kami. Kami dedikasikan hidup kami pada Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan jika tidak Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur menutup kebenaran Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita miliki, kita akan persembahkan ke Tuhan. Kita akan menjalani persembahan kita dan kita akan naikkan pujian kita yang mengatakan Allah itu baik. Jangan bawa ya. Oke. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan Allah itu baik. Haleluya. Kita tahu bahwa Allah itu baik dan Dia selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu mencukupi. Silakan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, terpuji namamu buat bagian hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa oleh Tuhan dapat beribadah di tempat ini. Mungkin dan percaya Kau telah membuat hati kami melalui puji-pujian kami, bahkan firman yang telah disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Dan jadi kami memberi persembahan kepada Tuhan. Memang tidak seberapa dibanding kasih Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami rindu memberi, karena semuanya kami sadar itu menyenangkan hati Tuhan. Biar Kau pakai persembahan itu menjadi pelayanan di PPTGD supaya berjalan sepeda dan rencana Tuhan. Memberkati seluruh umat hamba bangsa ini dan usaha pekerjaan mereka, bahkan rumah tangga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam kami sembah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada hari ini di tempat ini. Baiklah, mungkin sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita, mungkin ada pengumuman barangkali. Akan mendengarkan pengumuman dari Pak Ketua. Ya, baik. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Marta, Om Tijar. Ya, terima kasih. Ya, firman Tuhan yang memperlengkapi dan memberkati kita. Sedikit saya teringat akan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Yang pertama yang kita bacakan tadi, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan seterusnya. Itu yang dikenal dengan apa? Amanat agung. Tapi ada agung yang kedua, apa itu? Amanat agung dan perintah agung. Perintah agung itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Tapi ada kasihilah yang kedua, sesama manusia. Itu dikenal dengan perintah agung. Satunya amanat agung, duanya perintah agung, dan itu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, amanat agung siapa yang mengerjakan? Dua-duanya ini siapa yang mengerjakan? Kita hamba Tuhan? Semuanya. Karena itu saya ingin melihat, membawa kita, mengingatkan kita sedikit sebelum saya sampaikan pengumuman, supaya kita tidak menjadi hamba Tuhan yang one man action. One man action, ya tadi Om Tijar yang khotbah, Om Tijar yang persembahan, Om Tijar yang musik, Om Tijar yang doa persembahan, Om Tijar yang menutup. Wah, itu hamba Tuhan yang mati one man action. Dalam perintisan memang harus begitu ya. Nggak ada yang bisa hamba Tuhan yang main musik. Ya, Om Rio gitu ya. Om Rio yang main musik di Primpa, Om Rio yang khotbah, Om Rio yang WL, Om Rio yang one man action jadi. Ya, kita berharap ke depan bukan begitu. Saya ingin mengajak kita semua lihat apa tugas kita hamba Tuhan sejenak saja di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Ini supaya kita tahu nih amanat agung tadi, kemudian itu tugas siapa. Efesus pasal 4 ayat 11. Ini yang dikenal dengan 5 jawatan gereja yang Tuhan berikan. Yuk kita baca ayat 11 berkata seperti apa? Dan ialah yang memberikan. Ialah ini siapa? Yesus, ya. Rasul Paulus mengatakan ialah Yesus, Tuhan Yesus. Dan ialah yang memberikan baik. Yang pertama jawatan gereja apa? Rasul-rasul, kemudian nabi-nabi, kemudian pemberita Injil. Perhatikan 5 jawatan gereja. Ada yang namanya rasul, itu zaman perjanjian baru. Ada yang namanya nabi, zaman perjanjian lama. Kemudian ada siapa lagi? Pemberita-pemberita Injil. Kemudian ada siapa lagi? Gembala-gembala dari tahir, pengajar-pengajar. Nah, itu semua yang Tuhan jadikan hamba Tuhan kita kenal sebagai sekarang. Itu. Apakah dia yang akan melakukan tugasnya? Baca ayat selanjutnya. Untuk apa? Tugas kita apa? Untuk memperlengkapi. Perhatikan, tugas kita hanya untuk memperlengkapi, bukan one man action. Ya, ke depan kita berharap hamba Tuhan tidak yang main keyboard, tapi ada yang lain. Kita harus melengkapi orang lain. Amin. Saya aja masih selalu saya yang main keyboard. Ya, itu masih pergumulan. Ya. Jadi untuk memperlengkapi, tugas hamba Tuhan hanya untuk memperlengkapi, bukan selama-lamanya dia yang berkhotbah, bukan selama-lamanya dia yang main musik. Tapi untuk memperlengkapi siapa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud? Hamba Tuhan? No. Dari bahasa Yunani, hagios. Hagios siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa semua orang yang sudah terima Yesus itu disebut sebagai orang-orang kudus. Tugas hamba Tuhan untuk memperlengkapi jemaat. Orang-orang yang percaya itu kita sebut sekarang jemaat. Tugas kita hanya untuk memperlengkapi jemaat. Kalau Om Tijar sampaikan tadi itu untuk memuridkan, ya. Matius pasal 8 ayat 19 itu. Jadikanlah segala bangsa murid. Kalau murid itu kan diajar, dibentuk gitu. Nah, tugas kita adalah memperlengkapi orang-orang kudus.
memperlengkapi jemaat. Bagi apa? Yang pertama ada 5. Coba bagi apa? Yang pertama untuk pelayanan. Baca seterusnya itu ada. 1 untuk melayani. Jadi tugas pelayanan itu semua orang percaya. Jadi nanti pulang, coba cek di jemaat kita. Kalau jemaat kita 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, coba cek berapa persen yang terlibat melayani. Melayani bukan hanya jadi GL, bawa kantong persembahan melayani enggak? Melayani. Yang paling kecil nyapu gereja melayani enggak? Melayani. Bantu masak di gereja melayani enggak? Melayani. Coba lihat berapa persen tahun ini jemaat kita yang terlibat dalam pelayanan. Kalau dari 30 orang hanya 3 orang, berarti baru 10% yang melayani. Tingkatkan supaya semuanya terlibat pelayanan. Minimal angkat-angkat kursi, susun kursi. Ya. Untuk pelayanan. Yang kedua, membangun tubuh Kristus. Yang ketiga apa? Mencapai kesatuan iman. Yang keempat, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh. Dan yang terakhir nih, pertumbuhan yang sesuai, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Jadi tugas kita adalah memuridkan supaya semua umat kita bertumbuh dan mereka kembali melayani. Jadi semuanya. Jadi memenangkan jiwa bukan hanya tugas pendeta. Semua jemaat yang kita layani harus memenangkan jiwa. Ya. Ini supaya kenapa saya sampaikan? Karena di Bedwai pertama kita minoritas 13.600 masyarakat Bedwai, 9.400-an itu Katolik. Perhatikan, 9.400-an itu Katolik. Kemudian 3.000 sekian itu Muslim. Kristennya berapa? 900 sekian, itu yang terdata di kecamatan. 900 sekian, tak sampai 1.000. Dibagi berapa? Dibagi 14 gereja. Saudara, kenapa saya sampaikan? Saya ingin ini menjadi beban kita bersama. Ini menjadi beban kita bersama. Kita boleh sedikit, jemaat kita boleh sedikit. Yuk bangun jemaat yang berkualitas. Jemaat yang bukan hanya kalau ada yang meninggal panggil pendeta. Jemaat yang memang mau mencari Tuhan dan mau melayani Tuhan. Sehingga kalau kita sedikit 1 tahun ke depan kita akan dengar Kecamatan Bedwai Kristennya menjadi 1.500. Amin ya. Saya berharap, saya sangat berharap ini baru Februari. Desember kita evaluasi. Semua gereja meningkat 10% jumlah jemaat. Kalau jemaatnya 10 orang, berarti nambahnya berapa? 1. Kalau jemaatnya 30 orang, berarti nambahnya berapa? 10%-nya? 3. Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Tidak. Yuk kita berlomba untuk memenangkan jiwa. Amin. Amin ya. Yuk kita tambah. Sampaikan sama jemaat. Ini tugas semua. Jangan bebankan ke pendeta, nanti pusing dan stres pendetanya. Tadi disampaikan sudah terhati tapi di pelayanan tidak ada yang memperhatikan. Gereja ada dan tiada. Pastori juga masih mikir-mikir. Tunjangan hidup juga nggak ada. Waduh, udah merintis, menangis, nggak ada yang memperhatikan lagi. Jangan biarkan semuanya diambil alih oleh kita. Yuk, bagi beban ini kepada setiap orang percaya. Itu tugas kita semua. Jadi saya berharap jangan pikir sendiri. Bagikan itu ke jemaat. Bawa jemaat untuk terlibat langsung dalam melayani. Itu namanya menjadikanmu murid. Kalau mereka belum melayani, mereka belum menjadi murid. Karena tadi terlanjur dia sampaikan, namanya sampaikan tentang amanat agung menjadikan murid. Jadi saya sampaikan ini supaya kita semua berkembang. Mau bertemu dong? Ada di Jepang itu sejak mereka dihancurkan di Hiroshima dan Nagasaki kan hancur dulu. Jepang itu luluh lantak. Tapi ada satu prinsip hidup orang Jepang yang sampai sekarang membuat Jepang menjadi negara paling maju selain Amerika. Apa itu?
berubah semakin hari semakin baik, walau cuma sedikit. Perhatikan ya, berubah ke arah yang lebih baik setiap hari, walau cuma sedikit. Sedikit-sedikit berubahnya tidak apa-apa, tapi berubah baik. Jangan tetap saja, tapi yang paling bahaya menurun. Ada gereja yang pertama jemaatnya awal-awal merintis tahun pertama 30 orang, tahun kedua, tahun ketiga 10 tahun tetap 30 orang, ada stagnan. Tapi ada gereja yang awal merintis tahun pertama 40 orang, 30 orang tadi. 10 tahun kemudian menurun ya, semakin menurun. 1 tahun berkurang, ujung-ujungnya tinggal 1 orang, 3 orang tadi. Gembala, istri dan anak. Ya, saudara, impian kita adalah gereja yang semakin hari semakin meningkat dan bertumbuh. Amin. Walau sedikit, 1 tahun hanya bertambah 1-2 jiwa, it's no problem. Tapi kita tetap mengalami pertumbuhan. Yuk di tempat kita masing-masing. Bulan depan kita pelayanan di PKTGD di GKTI apa namanya? Dulos Batu Karang. Ya benar ya? Dulos ya namanya. Ya, saya jangan sampai salah. Saya ingin ingat-ingat nama karena para petos dilanjutkan. Dulos Batu Karang. Oke. Dulos Batu Karang ya. Bulan depan kita pelayanan di Dulos Batu Karang. Saya lupa kemarin saya sampaikan siapa yang pelayanan. Nanti saya lihat di laptop pasca banjir susah mau lihatnya ya. Tapi yang jelas saya berkas itu hilang semua waktu itu. Jadi tidak ada. Saya masih inventarisir apa-apa yang mau saya bawa ke Capil, apa-apa yang mau saya bawa ke sekolah, apa-apa yang mau saya bawa ke kampus untuk semuanya diperbaiki. Ya, rapor-rapor pasti ke sekolah, berkas administrasi kependudukan pasti ke Capil, ya apa namanya ijazah pasti ke kampus, gitu ya. Jadi semuanya. Yang pasti kita di Dulos. Bukannya di Bintang Kak? Seingat saya kemarin. Kita keluar ke dalamnya. Iya. Oh ya benar, ke tempat Om Tija. Ke tempat Om Tija di Semayong. Ke tempat Om Tija di Semayong, kemudian keluar ke Dulos. Baru masuk ke dalam ke tempat Om Adi, itu kita KKR. Kita nginap. Persiapkan untuk nginap. Karena itu kita akan perhatikan kalau kita di yang bawa firman Tuhan Om Rio, ya. Saya sungai bawah. Iya Semawang. Tempat kematian. Benar. Jadi KKR yang ini kita persiapkan yang benar karena satu tempatnya okultisme tinggi, benar ya Om? Okultismenya tinggi. Kedua, kalau kita datang ke sana sehari semalam kita pasti akan minta didoakan sama orang-orang. Ya, jadi ini kesempatan kita untuk ya minta didoakan sama orang-orang. Orang-orang minta didoakan sama kita. Sorry. Jangan ya. Jadi efek banjir. Jadi agak error dikit ya. Jadi nanti kalau kita ke sana satu bekali dengan seminggu doa dan puasa, karena supaya feedback dari okultisme itu tidak ke kita tidak kekurangan. Harus siap fisik, rohani dan mental. Kemudian kedua siapkan supaya urapan Allah terjadi ketika kita di sana. Kita doakan orang sembuh, doakan orang bertobat supaya GDB di Semawang menjadi pemenangan jiwa. Ya, Gereja Dayak Borneo di Semawang menjadi pemenangan jiwa. Saya pikir Semawang sangat prospek karena susah gampang. Susahnya itu mendekati ya seperti komodis teman-teman kita yang ya. Tapi gampangnya adalah mereka mau didoakan. Kalau sudah didoakan, ada kegerakan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, terima Yesus. Ya, jadi Om siap ya untuk KKR ya.
Di Semayong Pak Ariston saya ingat. Bawa Pak Ariston di Semayong bulan depan. Enggak, Pak Pendeta Ariston yang bawa. Tapi di gereja kita. Enggak. Di gereja Omtija. Oh, di tidurnya. Ya. Oh. Jadi di Bulan 3. Enggak, kalau begini kan kemarin seingat saya waktu pengumuman di juga. Oh iya. Oh sorry. Om Yaris, Om Ariston tempat saya. Iya. Kan kemarin seingat saya setelah di tempat Om Rio, baru kita di tempatnya Om Jeja. Ya, benar. Setelah tempat Om Jeja, barulah di tempat saya. Benar. Barulah di tempatnya Semawa. Iya. Baru di tempatnya Saya. Ya, jadi di tempat saya. Tolong ingatkan saya ya, di Semayong Om Yaris, benar ya? Berarti bulan 5 ya. Ya, kemudian bulan 4 ke Bulos itu kemarin siapa? Belum ada yang di sana belum ada. Ardi. Oke, Om Ardianto. Ya, Om Ardianto. Kemudian ke Semawang, Om Rio. Kemudian ke Beduai, Om Ariston. Kemudian ke Seningkang. Oh, Seningkang nanti Ibu Diana. Kemarin ke Seningkang. Yang ini aja di Ke Seningkang. Ke Seningkang saya pamit sih, ada penempatan baru nggak? Ya. Oke, ke Seningkang nanti Ibu Esther. Kemudian ke Parakletos Ibu Diana. Parakletos nanti setelah Seningkang. Parakletos Ibu Diana. Ya. Kemudian putar lagi. Nanti semua akan saya akan firman Tuhan. Ya. Oke, begitu tolong ingatkan ya. Oke. Kemudian pengumuman berikutnya. Kemarin kita sudah ada reposisi dari PPH3D Pusat. Saya berharap kita tidak terlalu berpatok pada PPH3D Pusat karena ada beberapa hal yang mereka pengen tekan di bawah, termasuk mengenai PPH3D itu hanya hamba Tuhannya yang boleh ikut. Suami hamba Tuhan, istri tidak boleh ikut. Yang dalam yang disupport sama mereka, begitu. Nah, tapi kemudian Porda kita Pak Sulaiman menolak keras. Kemarin sampai rapat di pusat itu dia teriak, dan saya tidak mau Sanggau itu begitu. Karena yang namanya suami hamba Tuhan, kalau istri tidak hamba Tuhan tetap satu kesatuan. Istri hamba Tuhan, suami bukan hamba Tuhan tetap satu kesatuan. Ya, kita masukkan dengan majelis gereja supaya semua terlibat pelayanan. Kita mau semua ambil bagian dalam pelayanan. Semakin banyak yang tergerak melayani, semakin baik gereja itu, gitu, semakin berkembang. Nah, karena itu saya ingin sampaikan jangan terlalu berpatokan sama pusat. Kemarin memang sudah kita ajukan yang di Parakletos. Sampai hari ini belum, ya, berharap 1, 2, 3 hari ke depan karena yang lain juga belum ada kucuran dananya. Nanti kalau ada akan di-share semua, ya. Kita berharap itu segera bisa. Lalu ya dari kita untuk kita aman, saya pikir aman. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Lalu berikutnya dalam waktu dekat kemarin ada untuk ke KKR pemuda remaja pelajar di Sanggau. Itu saya sampaikan bulan berapa kemarin? Ya, yang benar adalah tanggal 14 bulan Maret. Jadi tidak lama lagi. Jadi konsepnya sama seperti kemarin kita ke Menyambut. Tapi ini berbedanya adalah yang sekolah akan diberikan surat ke sekolah oleh dinas, yang pemuda-pemuda di gereja masing-masing kita gabungkan. Ya, jadi seperti kemarin daftarkan berapa pemuda, remaja dan pelajar kita
Kemudian nanti tempat pertemuannya di Sabang Merah, Sambal. Ketua panitianya Bapak Pendeta Suyono Asun, Ketua FKUB Kabupaten Sanggau, kemudian Ketua Sinode Yakin. Ini kolaborasi untuk kabupaten. Jadi persiapkan tinggal ya kurang lebih 1 bulan kurang 1 hari, ya 30 hari gitu. Jadi 30 hari ke depan kita persiapkan. Ingat ya, tanggal 14 Maret untuk KKR Pemuda dan Remaja Pelajar itu. Kemudian yang terakhir nanti akan ada embun yang dibagikan untuk semua anggota PKTBD, nanti kita foto bersama. Ya, saya pikir begitu untuk pengumumannya. Setelah ini kita langsung pulang. Ada apa? Ya, nanti waktu selanjutnya ada yang ingin ditambahkan, sekretaris? Ada. Wakil ada? Oh, dulu. Ya. Dari wakil ada? Bukan sekretaris namanya, tapi wakil formil. Ya. Ada? Tidak ada? Lalu kesepakatan kita kemarin, walau sedikit, kita tetap berikan apa untuk pengkhotbah? Ya. Apalah namanya? PK lah. Itu untuk menghargai setiap benih yang ditabur berlaku mulai sekarang. Untuk persembahan per bulannya nggak diberlakukan atau gimana? Persembahan gereja. Iya. Tidak persembahan yang kemarin PKTBD. Jadi saya kemarin. pertemuan berapa? Oh ya, yang kemarin sudah tercatat ya. Namanya Agil yang mencatat. Bukunya belum ada di persembahan. Oh ya. Ada dibantu sama Ibu Marta. Kemarin aja Mama Agil Pertemuan kita PKTBD di 8 kemarin itu 177. Ya, itu ya. Ya, saya pikir itu kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Saya itu tadi Bapak Ibu dengan tempo lambat, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita datang kepada Refnya saja, Tuhan Yesus baik, tapi pakai tempo penyembahan. Refnya saja.
Jangan disingkirkan, kalau daripada disingkirkan bawa ke dua ya. Disingkirkan nanti. Jadi kemarin kebanjiran, jadi katanya memangnya rusak, makanya singkirkan berdua. Oh ya, boleh. Boleh siapa saja boleh, foto siapa saja nanti kirim ke grup. Mari foto semuanya lah. Biar Ya semuanya. Kalau semuanya. Ya silakan boleh. Foto bapak ayo. Iya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Oh ya, untuk pakaian kemarin saya agak takutnya salah ukuran. Yang belum nanti Om Tijak jangan. Nanti kebetulan. Ini ada Ibu Diana XL. Ada. Tapi aku saya L, Bapak Agil apa? Kemarin yang mata ada berarti Om Yaris apa? M. Saya S. Hah? S. S besar ya. Pegang dulu. S1. Pegang dulu. Om, istrinya enggak dibawa. ini satu orang satu kah atau cuma gembalanya? Semua deh. Nanti kalau udah datang dari ambil. Belum. Ya belum. Yang belum dapat. Enggak, pegang semua deh. Iya. Tapi aturan harus Oh ini ada, oh ini mana? Oke. Siap ini. Oke. Ini ya di depan, ya di depan. Yang bapak-bapak di belakang. Iya. Di atas di bapak-bapak. Oh ya. Oke. Oke sip. Nah, di sini kan Kelihatan semua. Ya. Sebelah sini. Kalau sampai ujung kelihatan enggak? Kalau begitu aku bantah. Oh ya. Oke, sip. Ya embunnya di dada. Jempol saya. Hitung ya. Enggak terasa. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang banyak. 1, 2, 3. Oke, tangan di dada, DPA gede itu. Tangan di dada ada yang terasa. Ya. 1, 2, 3. Ada dan terasa. 2, 3. Oke. Cek dulu. Rionya harus estetik kayak Oh iya, harus kasih. Itunya enggak estetik. kamu ya tuh Ya,
Nggak jadi. Bikin dia diterima oleh semua loh. 1 bulan tuh aja. Saya juga bagus biar bantu saya pemberkatan. Makanya saya tadi mau bilang Pak Dio. Ah, oh ya. Waktu itu Pak Dio bilang mau minggu ketiga kayak awal. Saya juga kan terima 1 bulan semua. Kalau misalnya ada hamba Tuhan yang mau menikah, udah usah sewa baju, ya Pak ya. Bisa pinjam ke saya. Yang hamba Tuhan ya, kalau jemaatnya sewa. Ayo Pak Rizom ya. Kalau ada yang kerja menikah, yang mau menikah, saya nanti bantu. Saya juga kemarin bantu pendeta Gigi. Sampai sama kaki nyari saya Pak. Saya pun yang meriasnya, saya gratis. Ya. Kalau hamba Tuhan, kalau jemaatnya banyak. Kalau mau saya juga bisa ya, yang mungkin ada orang kampung. Kalau rumah saya tuh banyak modelnya, ada yang ada lengannya, ada yang ada, jangan tapi semuanya ada ya Pak. Baju Dayak juga ada, baju Batak juga ada. Seandainya kalau jemaat kita yang mau nikah bisa kah? Bisa, sewa Bu, gak apa-apa. Kalau misal pas saya nggak ada pelayanan, bisa saya biasa juga. Iya, tapi kalau pas saya lagi ada pelayanan, tadi semua bajunya ada. Laki-laki perempuan ada, yang nggak ada itu bencong. Ayo. Bapak Ibu ya, ini berkat dari saya. Silakan gimana? Mau dibagikan atau gimana Pak? Bagi deh. Bapak itu ya. Bagi sampai dipotong dipotong Pak. Udah bukan sama ini aman. Ini bukan politik ya, nggak ada politik ya. Ada jangan calon apa-apa ya. Ini Pak dari Bapak yang berkorban. Nah, Dipotong. 1, 2. Oke. Terima kasih. Dari depan. 1, 2. Oke. Pak Marti maju. Pak Marti. Satu, dua, senyum Om. Oke, bagus. Om Yalis. Pak Marti Son. Satu pindah wes. Senyum Pak. 1, 2. Oke. Pak Marti Son. Satu, dua. Bentar. 1, 2. Oke. Nah, yang paling menarik nih. Om Dio. Nanti saya sebut. Siap-siap Bapak Nas. Mama Nas. Siap-siap begitu Mama Padan. Satu, dua. Oke, Mama Padan. Satu, dua. Itu ada jadwal dulu. Makasih ya Ibu. Makasih banyak untuk bergabung. Kita ada pesaing. Ada di gazebo Jaya. Kita Ibu aja lebih baik. Nah, nanti doanya di sana aja. Ayo. Berdarah masih mau. Oh iya, boleh. Ini Tanda tangan. Absen. Ada nama Ibu. Cari ya. Nama Ibu. Oh, udah. Ibu Diana. Ada. Ada Bu. Coba deh. Mardiana. Iya, Mardiana. Nama mau diganti-ganti. Lulunya enggak ada. Data lama. Lulu Mardiana. Iya. Miss Mardiana Pak. Mardiana itu apa? Jalan.
anak katanya. Nah saya bilang anaknya